Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu dan ummahat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu besar Allah limpahkan dan Allah anugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan Duha kali ini Allah mengumpulkan kita pada salah satu majelis yang Allah ridhoi. Majelis ini disebut oleh Rasulullah dengan Riyadul Jannah, yaitu adalah taman-taman surga. Dan tahukah kita kenapa majelis ilmu disebut dengan taman surga? Karena pada dasarnya surga itu identik dengan ilmu. Makanya barang siapa yang merangkai harapan ketika ingin mendapatkan surga, maka kehidupan surga yang dia ingin dapatkan terkait erat dengan perjalanan dia ketika mencari ilmu. Karena sesungguhnya surga dengan ilmu sebagaimana ikan dengan air. Tidak mungkin berpisah antara ikan dengan air. Kalaupun ikan berpisah dari air, mungkin selamat dalam 5 menit. Tapi tidak akan pernah selamat 10 menit berikutnya. Karena dia pasti akan rusak dan binasa. Sama manusia yang menjauhkan dirinya dari ilmu, maka hakikatnya dia sedang merusak kehidupan akhiratnya dan sedang menjauhkan dirinya dari ilmu ketika dia tidak pernah memakmurkan waktunya untuk mencari ilmu. Inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur kepada Allah setiap waktunya dan setiap saatnya. Apabila kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk duduk pada majelis ilmu, nyaman duduk di majelis ilmu, dan kita mampu mendapatkan kebaikan pada majelis ilmu. Karena Allah membolak-balikkan hati kita pada salah satu perkara yang besar, yaitu adalah majelis ilmu. Tahukah kita majelis ilmu memiliki keutamaan yang besar, sampai kita bersyukur apabila kita duduk pada majelis ilmu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Majlisu fikhin khairum min ibadati sittina sanatan." Sesungguhnya majelis ilmu apabila kita duduk kemudian kita memahami apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, sampai kita tahu, sampai kita mengerti dari apa yang kita tidak tahu dan kita tidak mengerti sebelumnya, duduknya kita pada majelis ilmu lebih utama daripada ibadah sunnah selama 60 tahun. Dan itulah yang menjadikan kita betul-betul bersyukur kepada Allah. Ketika hati kita, jiwa kita dibolak-balikkan dengan ilmu, dan kita diberikan kenikmatan pada majelis ilmu, sehingga kenikmatan inilah yang kita syukuri. Tentunya kita tidak usah taklid buta, tidak usah fanatik buta. Siapapun yang menyampaikan ilmu sesuai dengan perkataan Allah dan Rasulnya dan tidak keluar dari apa yang dipahami para sahabat, itulah mutiara yang harus kita genggam dan tidak usah terjebak kepada fanatisme kelompok yang secara berlebihan. Inilah yang kita syukuri kepada Allah setiap waktunya, setiap saatnya. Dan kepadanya pula kita menggantungkan segala urusan dalam kehidupan kita. Amin insyaallah. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kemarin telah kita sampaikan bahwasanya pertemuan kita dalam kesempatan setiap bulannya nanti tidak lagi mengkaji kitab, tidak lagi mengkaji secara tematik. Tetapi kita sudah mulai mengkaji kepada kitab, supaya kita semakin terstruktur dan semakin sistematik di dalam kita belajar. Sehingga dengan kita belajar kitab, menjadikan kita faham kita ini sudah pada tahapan mana belajar syariat ini dari orang-orang yang menyampaikan ilmu. Dan saya sudah menyampaikan pada pertemuan sebelumnya apa itu kekurangan pada kajian tematik dan apa kelebihannya. Dan saya juga menyampaikan apa kekurangan pada kajian kitab dan apa kelebihannya. Tetapi kita memang telah menetapkan insyaallah kajian kita, yaitu adalah kajian kitab. Dan kitab yang kita ambil adalah 175 Jalan Menuju Surga. Dan ini kitab yang akan kita kaji insyaallah setiap bulannya. Kita akan mulai mengkaji karena kemarin kita sudah membuka di dalam muqaddimah. Sekarang mari kemudian kita mengkajinya. Sekarang supaya kita memahami pembahasan kitab ini insyaallah.
Bagi yang telah membawa kitabnya, dibuka halaman 11. Bagi yang tidak membawa kitabnya, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Amin. Ya. Kita buka pada halaman yang ke-11. Syekh Naib bin Mamduh menyampaikan, sebelum beliau menyampaikan tentang amal-amal yang akan menyebabkan dan menghantarkan kita untuk memasuki surganya Allah, beliau sebutkan dulu tentang sifatnya surga dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Tapi sebelum saya menyampaikan ini, ada kaidah yang perlu kita pahami. Sesungguhnya Allah itu menyebutkan kata surga di dalam Al-Quran itu lebih dari 120 kali. Tidak ada kata yang paling sering Allah sebutkan di dalam Al-Quran kecuali adalah kata surga, dalam bentuk tunggal ataupun dalam bentuk plural. Bentuk tunggal itu mufrad, bentuk plural itu jamak, dan Allah sebutkan berulang-ulang. Tentunya kita paham, kata sabar saja yang banyak pula disebutkan di dalam Al-Quran, penyebutannya tidak lebih dari 90 kali. Tapi kata surga lebih dari 120 kali, karena sesungguhnya Allah memberikan tarbiyah. Allah memberikan pendidikan kepada hati kita dan jiwa kita. Sesungguhnya kata surga itu memberikan harapan dan memberikan optimisme dalam kehidupan amal kita. Di situ ada roja, di situ ada tafaul. Roja itu berharap, tafaul itu adalah optimis. Makanya ketika kita mengingat surga itu kekuatan. Berbeda ketika kita mengingat dunia. Mengingat dunia itu keletihan. Siapapun yang di waktu paginya mengingat dunia pasti akan letih, membayangkan perjalanan dunia di waktu yang akan dia datangi. Tapi siapapun yang mengingat surga itu adalah kekuatan, dan itu adalah kekuatan bagi hamba yang beriman. Karena kita menumpuk harapan pada keinginan kita untuk mendapatkan surga. Kenapa ibu setia menutup auratnya apapun keadaannya? Karena ibu menabung harapan supaya ibu mendapatkan surga pada kehidupan kelak di kampung akhirat. Kenapa laki-laki ada yang bangun di tengah malam, menghabiskan waktunya berduaan dengan Allah, meninggalkan istrinya ketika tidur? Karena dia menabung harapan supaya dia menjadi penduduk surga. Kenapa kita sabar difitnah terus dan tidak perlu kita balas setiap fitnah yang menyapa? Karena kita sedang menabung harapan. Karena Allah mencintai orang yang bersabar ketika ia difitnah dan didolimi. Disitulah kita faham, mengingat surga itu adalah kekuatan. Tetapi siapapun yang mengingat dunia, keletihan dan keresahan yang tidak ada ujungnya dan tidak ada pangkalnya. Ibu perhatikan, orang yang setiap waktunya mengingat dunia terus, karena hidupnya diisi dengan panjang angan-angan, maka pasti hidupnya letih. Dan pasti keletihan itu berkaitan dengan keresahan hidup. Tapi siapapun yang hidupnya mengingat surga, maka itu kekuatan, karena orang yang selalu mengingat surga, maka dunia itu tidak ada nilainya, kecuali hanyalah jembatan untuk membangun ia menuju kepada surga. Maka itulah yang kita harus pahami. Sekarang kita pahami dulu sebelum kita membahas ayat-ayat yang beliau sampaikan pada ayat ini. Maka kita harus mengerti bahwasanya antara surga dengan dunia itu persamaannya hanyalah pada nama, tetapi hakikatnya itu berbeda. Jadi kalau saya dan Ummahat mendapatkan nama yang Allah terangkan di dalam Al-Quran menceritakan tentang surga, maka sesungguhnya kita mengerti surga itu dengan dunia yang menyamakan cuma satu, yaitu adalah namanya. Tetapi secara hakikat tidak pernah sama antara surga dengan dunia. Contoh, ketika disebutkan surga itu ada buah-buahan, jangan kita berpikir, alah di dunia juga ada buah-buahan, karena sesungguhnya buah-buahan di surga itu berbeda dengan hakikatnya ketika di dunia, karena namanya saja sama, tetapi hakikatnya jauh terbentang jarak antara dua tempat itu. Dan ini yang sering salah difahami masyarakat. Makanya saya pernah mendapatkan pertanyaan dari salah satu jamaah. Kenapa Ustadz di dalam surga itu sering disebut dengan sungai yang mengalir? Apakah karena Al-Quran itu identik dengan orang Arab
yang tidak ada sungai sampai disebutkan kata sungai berulang-ulang, maka kita menjawab, sungai yang Allah sebutkan Pak di dalam Al-Quran itu adalah sungai yang pantas dan selayaknya dengan surga, bukan sebagaimana sungai yang sering kita lihat di dunia. Dan itulah yang kita harus pahami, namanya boleh sama tetapi hakikatnya beda. Berbicara tentang sungai sama kayak contoh kiasnya, analoginya itu kayak sungai. Ibu kalau menyebut nama sungai di Ciliwung dengan nama sungai di Turki pasti beda. Di Turki bersih, bisa kemudian kita pakai untuk pariwisata, naik perahu, kita foto-foto. Tapi kita kalau ngelewatin Ciliwung puluhan kali tidak pernah foto-foto, ya. Namanya sama-sama sungai tetapi hakikatnya beda. Kalau nama sungai di Ciliwung dan nama sungai di Turki ternyata namanya sama, hakikatnya beda, maka itulah gambaran yang ingin saya sampaikan. Nama itu dengan di surga itu namanya sama, tetapi hakikatnya berbeda. Itu yang kita harus pahami. Sekarang mari kemudian kita bahas. Sifat yang pertama yang dibahas oleh penulis buku adalah yaitu sifat pintu surga. Ya, sifat pintu surga. Berarti surga itu punya pintu. Sekarang kita akan membayangkan pintu. Sekarang sebelum kita membayangkan semua benda-benda yang ada di surga, saya menyampaikan terlebih dahulu tentang hadis qudsi. Bahwasanya Allah itu berfirman dalam salah satu hadis qudsi yang sahih. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara bibalil bashar. Kalau kamu itu mengingat surga, kalau kamu itu paham surga, sesungguhnya surga itu tidak ada mata yang pernah melihatnya secara utuh bagaimana indahnya surga. Tidak ada telinga yang pernah mendengarkan secara detail bagaimana indahnya surga. Dan tidak ada perasaan yang benar ketika menggambarkan surga. Jadi kalau kita pernah membayangkan surga, pastikan bayangan kita salah. Karena apa yang kita bayangkan tidak sebanding dengan apa yang ada di surga. Karena saking indahnya surga Allah janjikan bagi hamba yang bertakwa. Kadang-kadang kita kalau sholat, kita ingin mengupayakan supaya mengingat Allah. Kadang-kadang kita membayangkan surga. Ada orang yang mungkin membayangkan surga itu di tengah samudra, tapi samudranya dangkal. Kemudian bening gitu. Kemudian kakinya di pasir putih kelihatan dari atas. Maka kalau pernah bayangkan surga kayak gitu, pastikan bayangan itu salah. Karena sesungguhnya surga jauh lebih indah daripada apa yang kita bayangkan. Makanya Allah sudah mengatakan, Mala ainun ra'at. Tidak ada mata yang pernah mampu menggambarkan indahnya surga. Makanya Rasulullah itu ketika menggambarkan surga hanya penggambaran saja. Tetapi sesungguhnya walaupun Rasulullah pernah melihat langsung, tetapi sesungguhnya apa yang ada di sana itu jauh lebih indah daripada apa yang digambarkan. Kemudian telinga, tidak ada yang pernah mendengar utuh bagaimana indahnya surga, dan tidak ada perasaan yang mampu menggambarkan bagaimana detailnya surga dijanjikan bagi orang yang bertakwa. Makanya Allah itu mencela dunia terus-terusan, tapi Allah tidak pernah mencela surga. Allah itu selalu memuji surga. Pantas kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau itu berkata, Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Makanya sampai Rasulullah itu bersabda, barangnya Allah itu mahal dan barangnya Allah itu adalah surga. Makanya saking mahalnya surga, kita ini tidak mungkin mendapatkan surga dengan amal solih yang kita kerjakan. Semua amal solih yang pernah kita lakukan, kita tumpuk. Walaupun amalan kita begitu tinggi, setinggi langit, sebesar gunung, itu pun tidak akan pernah mampu membeli harga properti di surga. Saking mahalnya harga properti di surga. Makanya dimasukkannya kita nanti di surga itu bukan karena amal, tetapi kita dimasukkan ke surga itu karena rahmatnya Allah. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, beliau bersabda, la yanjua ahadum minkum bi amalihi. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Qala wa iyyaya.
illa ayataghammadiyani Allahu bi rahmatihi wa fadlih. Makanya sampai Rasulullah SAW beliau itu bersabda, tidak ada ya satupun di antara kalian ini yang nanti masuk surga itu karena amal. Lalu para sahabat langsung serentak mereka berkata, apakah engkau juga masuk surga bukan karena amal ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, iya, saya pun masuk surga bukan karena amal. Tetapi Allah menaungiku dengan rahmat dan keutamaan. Rahmat itulah yang menjadikan aku masuk surga. Makanya kita pernah menyampaikan 1 bulan yang lalu, mungkin ibu-ibu masih ingat. Kenapa kita masuk surga itu karena rahmat dan bukan karena amal. Karena saking mahalnya surga itu, amal kita tidak akan pernah cukup untuk membeli properti di surga. Saya kemarin menyampaikan sebuah kias, sebuah analogi. Ibu tahu properti yang paling mahal itu di atas muka bumi sekarang? Properti yang paling mahal di dunia sekarang itu bukan di New York, bukan di Washington. Tetapi properti yang paling mahal itu di sekitar Masjidil Haram. Per meternya itu bisa puluhan miliar. Orang kayak saya, mungkin hidup, kerja, mati, hidup lagi, belum tentu bisa beli di sana. Saking mahalnya nilai properti di sekitar Masjidil Haram. Semakin dekat akses ke Masjidil Haram, semakin sangat mahal sekali. Dan itu kalau kita cek di Google bisa puluhan miliar. 1 meternya saja. Ibu beli puluhan miliar di sini sudah dapat rumah 200-300 meter. Belum tentu bisa beli 1 meter di sekitar Masjidil Haram. Kalaulah kita membayangkan properti di sekitar Masjidil Haram semahal itu, dan mungkin kita hidup, mati, hidup lagi, tidak bisa membeli properti di sana, apalagi surga. Makanya saking indahnya surga itu sampai Nabi saja mengatakan itu paling mahal. Padahal Nabi itu tidak pernah komentar tentang sesuatu dengan kata mahal dan murah, kecuali ketika Nabi ngomentarin surga. Makanya sampai-sampai kemudian ada satu riwayat dari Imam Ahmad. Ada orang itu yang dimasukkan ke dalam surga, Allah berfirman, udkhulul jannata birahmati. Kamu masuklah ke surga itu dengan rahmatku. Orang itu berkata, kami masuk surga dengan amal kami, ya Allah. Tidak, kamu itu masuk surga karena rahmatku. Saya masuk surga dengan amalku. Allah kemudian berfirman kepada malaikat, uhsub, hitung amal orang ini. Dihitung lagi itu amal orang tersebut selama hidupnya. Dan begitu banyak amal ibadahnya yang diterima oleh Allah. Setelah dihitung, malaikat melaporkan kepada Allah, kami sudah hitung ya Allah setiap inci amal yang pernah dia lakukan. Kemudian Allah berfirman, pakai amal ibadah yang kami terima dari dirinya, dipakai dulu untuk membayar kenikmatan yang aku berikan kepadanya di dunia. Nanti kalau ada sisa, baru kamu pakai untuk membayar kenikmatan yang aku janjikan di surga. Malaikat begitu cepat menghitung dan langsung berkata, ya Allah, ternyata amal ibadahnya seumur hidup yang dia lakukan, membayar kenikmatan mata sebelah saja tidak cukup ya Allah. Belum kenikmatan mata sebelahnya, belum kenikmatan jantung, pankreas, lambung, udara, air, makan, pakaian. Baru membayar kenikmatan mata sebelah dengan semua ibadahnya itu tidak cukup. Maka Allah berfirman, masuklah kamu ke surga karena rahmatku. Maka orang itu berkata, saya masuk surga karena rahmatmu ya Allah. Disitulah kita paham, kenapa kita ngaji, jemput rahmatnya Allah. Kenapa kemudian kita sabar, apapun yang kita dapatkan, karena kita ingin dapat rahmatnya Allah. Kenapa ibu harus ridho ketika menjadi istri, apapun yang terjadi dengan keluarganya, karena ibu ingin mendapatkan rahmatnya Allah. Karena amal soleh yang kita lakukan adalah bagian dari cara untuk menjemput rahmatnya Allah. Karena apabila kita mendapatkan rahmatnya Allah, maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itulah yang kita fahami dalam pertemuan kita sebelumnya. Sekarang mari kita buka pada halaman yang ke-11. Ketika beliau menerangkan tentang sifat pintu di surga, ya, maka kemudian beliau menyebutkan beberapa dalil. Ada dalil yang beliau sebutkan yaitu 2, yaitu dari Al-Quran, 2 dari hadis Rasulullah SAW. Hadis yang pertama yaitu surat Az-Zumar ayat yang ke-73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara.
hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-73 Allah menyampaikan, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah nanti akan dibawa kepada surga itu berombongan-berombongan. Maka sampai mereka itu sampai ke pintu surga, sedang pintu-pintunya terbuka. Maka kemudian para penjaganya berkata, Salamun alaikum tibtum. Kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian, berbahagialah kalian semuanya. Maka masukilah surga ini sedangkan kamu kekal di dalamnya. Surat Az-Zumar 73. Kita bedah dulu dalil ini. Surat Az-Zumar 73 berdasarkan tafsirnya dan berdasarkan penjelasan para ulama. Surat Az-Zumar 73 menerangkan kepada kita bagaimana tata cara manusia nanti ketika mereka itu masuk surga. Bahwasanya ketika nanti manusia itu masuk surganya manusia itu nanti ke dalam surga itu tidak sendirian-sendirian. Tapi semuanya dari kita itu nanti ketika masuk ke surga itu zumara. Makanya Allah menyampaikan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang yang bertakwa itu nanti ketika mereka memasuki surga, mereka itu memasuki surga itu berombongan. Yaitu kalau kata Imam Ibnu Katsir, jama'atun ba'da jama'atin, berjamaah. Jadi tidak ada manusia itu nanti yang masuk surga itu sendirian, melipir gitu. Sambil nengok kanan, nengok kiri, tidak ada. Dikatakan oleh Allah zumara, dan arti zumara itu jama'atun ba'da jama'atin. Makanya kemudian di situ kita mendapatkan keterangan ketika kita membuka di dalam tafsirnya, sesungguhnya orang yang rombongan pertama kali yang masuk surga itu siapa? Yaitu ulul azmi. Yaitu rombongan yang paling pertama kali sudah melewati sirat. Sirat itu jembatan yang membentang antara surga dengan neraka. Pertama kali yang berkumpul adalah ulul azmi. Ulul azmi itu apa? Yaitu siapa? Yaitu adalah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah itu kagum dengan Allah itu kagum dengan kesabaran ulul azmi. Makanya kita sampai diperintahkan sabarnya kita kayak ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Kamu itu kalau menghadapi ujian itu sabar. Kayak sabarnya ulul azmi ketika mereka itu melaksanakan tugas dakwah kepada manusia. Maka yang pertama kali ulul azmi. Siapa pemimpin ulul azmi? Tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita faham siapa ujiannya yang paling berat dalam kehidupan di dunia, Rasulullah Muhammad. Dan kita mendapati keterangan di dalam kitab Al-Qurtubi, At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta. Dalam kitab itu disebutkan Nabi itu ujiannya paling berat. Karena Nabi disiapkan untuk menjadi orang yang paling nikmat di surga. Makanya sakitnya Nabi saja, ini belum dakwahnya, sakitnya Nabi saja itu 2 kali sakitnya orang biasa. Jadi kalau ibu panasnya 38 kalikan 2, itulah sakitnya Rasul. Sakaratul mautnya Nabi itu 2 kali sakaratul mautnya orang biasa. Dan Nabi pun merasakan sakaratul maut dan sudah terlalu banyak riwayat yang menyampaikan tentang sakaratul mautnya Rasul. Makanya kalau kita perhatikan detik-detik Rasulullah ketika akan meninggal dunia. Nanti dibaca di kitabnya Syekh Mahmud Al-Misri. Beliau menyampaikan detail bagaimana Rasulullah ketika akan meninggal dunia di atas pangkuan Aisyah pada hari Senin selepas sholat subuh. Dan Rasulullah itu begitu beratnya sampai beliau meminta tembikar tanah yang di dalamnya ada air. Sampai beliau masukkan tangannya ke dalam tembikar tanah itu, beliau usapkan ke wajahnya berkali-kali. Dan Nabi bukan mengatakan ummati. Saya tidak pernah mendapati riwayat Nabi mengatakan ummati. Tapi Nabi mengatakan Allahumma inna lil mauti la sakaratun. Ya Allah, ternyata kematian itu selalu punya pintu yang bernama sakarat. Makanya Nabi kemudian lemah gitu. Tidak banyak bicara Rasulullah itu. Makanya kemudian Nabi kemudian menjumpai Abdurrahman, melihat Abdurrahman yang saat itu kemudian memegang siwak. Abdurrahman ini adik dari Aisyah radhiyallahu anha.
Maka Rasulullah itu dilihat sama Aisyah. Aisyah melihat Nabi melihat yaitu adalah siwak. Kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau ingin untuk bersiwak ya Rasulullah?" Karena sorotan matanya Nabi ke siwaknya Abdurrahman radhiyallahu anhu. Maka kemudian Aisyah langsung ngambil siwak, dibuka serabutnya, dipegangkan tangannya, kemudian digosokkan ke giginya Rasulullah. Dan Rasulullah keadaannya sudah berat. Sakarat itu satu proses yang paling berat dalam kehidupan manusia. Makanya orang sakarat itu kenapa tidak bisa ngomong aduh? Karena sakitnya berlapis-lapis. Mengatakan aduh sudah tidak mampu. Kalau kita sedang bicara sama orang sakarat itu, ekspresinya dan responnya apa? Air mata biasanya. Kalau kita nanya bu gitu, biasanya di sini nangis dia, ya kan? Sering kita lihat nangis itu, diem aja dia. Kenapa? Karena sakit yang berlapis-lapis itulah yang menjadikan mengatakan aduh tidak mampu. Kalau kita masih ada kekuatan, sakit dikit, maka kita bisa mengatakan aduh. Kenapa? Kekuatan kita lebih besar daripada sakit dan perihnya yang kita rasakan. Makanya kita bisa mengatakan aduh. Nah itu karena kekuatan kita lebih besar daripada sakit perihnya. Tapi orang ketika sakarat, sakit perihnya lebih besar daripada kekuatan yang ada. Makanya mengatakan aduh tidak bisa. Diem mereka itu. Makanya tidak ada itu kayak di sinetron itu. Kemudian sakaratul maut dipegang tangan istrinya. Jaga anak-anak ya istriku. Jadilah istri yang solehah setelah aku nanti meninggal dunia. Terus baru mati. Enak banget. Jadi sutradara itu makanya belajar ilmu syar'i supaya paham. Tidak mungkin kayak gitu. Makanya disitulah kita paham Rasulullah kemudian merasakan beratnya sakaratul maut. Makanya kemudian akhirnya Rasulullah itu sembari menunjuk ke atas mengatakan ila rafiqil a'la. Kemudian tangannya jatuh, kepalanya berubah ke kanan. Disitulah kemudian Ibunda Aisyah berkata, "Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah meninggal dunia di atas pangkuanku." Dan semenjak saat itu, Ibunda Aisyah itu berkata, "Tidaklah aku dapati orang yang meninggal kecuali pasti aku bisa merasakan sakitnya. Karena sesungguhnya Rasulullah saja, orang yang paling kuat dalam imannya, itu pun merasakan beratnya sakaratul maut." Dan kata Imam Qurtubi, sakaratul mautnya itu 2 kali sakaratul maut orang biasa. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitabnya At-Tadhkirah li Ahwalil Mautah. Apa hubungannya dengan ayat ini ketika kita membahas Zumara? Kaitannya erat. Disitulah kita paham bahwasanya ulul azmi merupakan kelompok yang pertama ketika akan memasuki surga. Dan siapa yang kemudian mengetuk pintunya surga? Yang mengetuk pintunya surga itu adalah Rasul. Dan pintu itu kemudian asalnya tertutup. Maka kemudian Nabi berkata, diketuk, lalu kemudian penjaganya berkata, "Man anta?" Siapa kamu? "Saya adalah Muhammad Rasulullah." Kemudian khazinnya, khazin itu penjaga dari pintu surga itu berkata, Sesungguhnya pintu ini tidak boleh dibuka kecuali engkau yang pertama kali menjadi orang yang mengetuk pintu surga. Makanya Nabi kemudian pertama kali yang memasuki surga. Dan pemimpin penduduk surga itu adalah Rasul. Penghulu syuhadanya Hamzah. Dan itulah pertama kali masuk kemudian ulul azmi. Setelahnya siapa? Kelompok para Rasul yang berjumlah 25 dikurangi 5 tadi. Setelahnya siapa? Nabi 124.000. Kemudian setelahnya siapa? Syuhada. Setelahnya siapa? Sesuai dengan tingkat amal mereka masing-masing. Ahlu sholah akan kumpul dengan ahlu sholah. Ahlu sodakoh akan kumpul dengan ahlu sodakoh. Ahlul jihad akan kumpul dengan ahlul jihad. Ahlul ilmi akan kumpul dengan ahlul ilmi sesuai dengan tingkat amal yang mereka lakukan secara istimewa ketika di dunia. Makanya dari sini kita paham. Pastikan ya, nanti ketika orang itu masuk surga Zumara, jamaah berjamaah, pastikan kita itu pada amal mana yang kita merasa besar, bahwasanya itulah yang akan memasukkan kita ke surga. Jangan sampai ahlu sholah lewat, kita berkata, saya bukan ahlu sholah. Ahlu siam lewat, nah saya bukan ahlu puasa. Ahlu sodakoh lewat, saya bukan ahlu sodakoh. Karena sesungguhnya di sini kita paham, surat Az-Zumar memberikan faedah kepada kita.
tidak ada yang masuk surga itu sendirian. Tapi semua itu masuk surga secara rombongan-rombongan. Pastikan pada rombongan mana kita itu akan memasuki surganya Allah. Itulah faedah yang kita dapatkan yang pertama. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sampai ketika mereka datang, maka kemudian terbuka pintu-pintunya surga. Wa qala lahum khazanatuha, dan kemudian penjaganya itu berkata, salamun alaikum tibtum. Jadi ternyata ketika orang itu masuk surga ada suara menyambut kedatangan pertama kali. Yaitu ada dua, salamun alaikum tibtum. Salamun alaikum tibtum. Keselamatan bagi kalian dilimpahkan kepada kalian dan berbahagialah kalian. Pada ayat yang lainnya disampaikan salamun alaikum bima sabartum. Pada kemudian ayat yang lainnya ada yang mengatakan sesungguhnya kalimat penyambutan ketika pertama kali di surga itu apa? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian. Disitulah kita mendapati dan menjumpai surga itu identik dengan kesabaran. Makanya sampai-sampai ketika orang itu masuk surga, kalimat pertama kali yang kemudian akan diucapkan para penjaga-penjaga ketika menyambut penduduk surga itu dua. Salamun alaikum tibtum, keselamatan bagi kalian dan berbahagialah kalian. Dan yang kedua, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian. Berarti di situ identik dengan surga, identik dengan sabar. Jadi disitulah kita menjumpai bahwasanya surga itu identik dengan segala kesabaran. Makanya sabar itu disebut dengan kepalanya iman. As-sabru fil imani kama soli roksi fil jasadi. Sesungguhnya kedudukan sabar dalam kehidupan iman itu sebagaimana kedudukan kepala dalam tubuh. Ibu bisa kehilangan tangan, kaki, tapi ibu tidak bisa kehilangan kepala. Sama, iman itu kadang-kadang kurang ini, kurang itu. Tapi iman itu tidak bisa hilang kata sabar. Karena apa? Sabar itu merupakan ciri khasnya penduduk surga ketika mereka hidup di dunia. Makanya Masya Allah, kenapa orang yang beriman itu ujiannya banyak dan kesabaran mereka itu harus lebih banyak daripada orang yang tidak beriman? Karena sesungguhnya supaya mereka diberikan ujian terus-menerus dalam hidupnya, supaya mereka tidak nyaman hidup di dunia dan bergegas menuju kepada kematian. Dan mereka itu membayangkan indahnya surga yang menjadi tempat memetik segala amal yang mereka lakukan di dunia. Makanya ujiannya orang yang beriman itu banyak. Kenapa surga itu identik dengan orang yang banyak ujian ketika di dunia, Ustaz? Ya iya. Kalau orang yang beriman tidak banyak diuji di dunia, malah yang dikhawatirkan dia terlalu nyaman hidup di dunia dan terlalu kerasan, dan nanti memandang kematian itu benci karena dia sudah mencintai kehidupan. Kenapa saya dan ibu mungkin ujiannya tidak pernah selesai-selesai? Ujian 1 selesai, kelar, datang ujian berikutnya. Ujian 2 datang, kelar, datang ujian berikutnya. Kenapa orang yang beriman itu identik dengan ujian? Karena sesungguhnya Allah memberikan ujian bagi orang yang beriman, supaya orang yang beriman itu rindu kepada surga dan tidak nyaman serta tidak betah dalam kehidupan di dunia. Makanya Allah memberikan banyak ujian. Makanya penjaga-penjaga surga itu pertama kali ketika mereka menyambut manusia ketika masuk surga, maka sesungguhnya ucapannya adalah salamun alaikum tibtum atau salamun alaikum bima sabartum. Fadkhuluha khalidin, maka kemudian masuklah kalian itu ke dalam surga ini dan kalian itu kekal di dalamnya. Maka kemudian faedah yang kita ambil berikutnya, sesungguhnya kita mendapati di sini wa futihat abwabuha. Sesungguhnya surga itu dibuka pintu-pintunya. Maka kemudian berarti surga itu punya pintu, di mana jumlahnya nanti kita akan bahas pada riwayat hadis yang belum kita sampai. Dan surga itu punya pintu dan gerbangnya itu ada pintunya. Makanya sampai Rasulullah itu berulang-ulang menyampaikan bagaimana setiap pintu-pintu yang dimiliki oleh surga. Siapa orang yang akan dipanggil 8 pintu surga? Karena pintu surga itu sesuai namanya namanya disesuaikan dengan amal. Ada pintu sholat, ada pintu puasa yang disebut dengan pintu Ar-Royan, dan jumlahnya ada 8. Makanya kemudian ada orang yang nanti akan dipanggil oleh 8 pintu surga.
Siapa yang dipanggil 8 pintu surga? Abu Bakar. Abu Bakar itu merupakan salah satu orang yang akan dipanggil 8 pintu surga. 8-8-nya itu memanggil Abu Bakar supaya memasukinya. Berarti pintu surga itu bisa bicara. Orang tentunya ketika nanti masuk surga, ibu harus paham, orang itu ketika masuk surga, maka sesungguhnya orang itu fisiknya tidak sama dengan fisik ketika di dunia. Karena masing-masing dari kita itu nanti akan dimasukkan ke dalam surga, itu sebagaimana fisiknya Nabi Adam. Sebagaimana fisiknya Nabi Adam. Dan fisiknya Nabi Adam itu kalau kita memperhatikan dalam riwayat, Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. Maka setinggi itu nanti kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Makanya dikatakan dalam satu riwayat, khuliqa Adamu ala sittina dira'an. Sesungguhnya Nabi Adam itu diciptakan tingginya itu 60 hasta. 60 hasta itu kalau per meter berapa? 30 meter. Tinggi. Ya, Masya Allah. Kenapa sekarang tinggi kita kok segini ya Ustaz? 2 meter tidak sampai. Karena kemaksiatan yang dilakukan manusia itu berakibat sampai kepada fisiknya manusia. Masya Allah ya. Jadi dosa itu yang dilakukan orang bukan hanya berakibat pada hati yang melakukan dosa, tapi dosa itu mempengaruhi kejadian alam. Sampai tubuhnya manusia yang dulunya 60 hasta, kemudian semakin rendah, karena semakin banyaknya dosa. Makanya sekarang tinggi kita tidak sampai 2 meter. Bukan berarti nanti yang pendek banyak dosanya, enggak loh ya. Kamu ini pendek banyak dosanya, Mbak. Enggak, secara umum saja. Secara umum dia. Maka disitulah kemudian akhirnya kita dimasukkan ke surga sebagaimana Nabi Adam. Umur berapa kita dimasukkan ke surga? Kita umurnya antara 30 sampai 33 tahun. Tidak ada yang tua, tidak ada yang kecil, tidak ada yang muda. Semuanya umurnya itu pada umur-umur keemasan, yaitu 30 sampai 33. Semuanya. Kenapa umur 30 dan 33? Imam Ibnu Qayyim berkata, karena sempurnanya fisik manusia itu antara 30 sampai 35. Nah, kita sudah ngelewatin itu ya. Itu sudah expired ya. Maka kemudian antara umur itu, enggak ada orang yang tua yang kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dan itulah yang menjadikan nanti orang itu dimasukkan ke dalam surga setinggi Nabi Adam, mereka masuk kemudian secara zumarok dan kemudian pintunya itu. Pintu yang memanggil, semua pintu memanggil Abu Bakar. Ada wanita yang diperbolehkan masuk pintu mana saja. Ya tentunya sudah paham hadisnya. Yaitu ketika Nabi bersabda, ayyuma imra'atin salat khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at li zawjiha faqila lahal jannah udkhulil jannah min ayyil abwabi syi'ti. Makanya Rasulullah mengatakan, sesungguhnya kalau seorang wanita menjaga sholatnya, menjaga puasanya, menjaga auratnya, taat kepada suaminya, maka surga pintu-pintunya akan berkata kepadanya, kamu masuk surga dari mana saja boleh, insya Allah. Walaupun tampaknya hadis itu ringan, tapi aplikasinya berat. Walaupun paham hadis itu, kalau sudah sampai di rumah, lupa. Ya. Maka itulah yang kita harus pahami. Makanya kemudian hadis itu lalu menjelaskan kepada kita bahwasanya wa futihat abwabuha, berarti surga itu punya pintu. Pintunya surga yang paling indah itu siapa? Berbakti sama orang tua. Makanya Rasulullah mengatakan al-walidu min abwabi min ausati abwabil jannah. Rasulullah mengatakan berbakti kepada orang tua itu merupakan pintu tengahnya surga yang paling indah. Fa in syi'ta, kalau kamu mau, ihfadha, jagalah pintu tengahmu yang paling indah menuju kepada surga. Kalau kamu tidak mau, ya sudah tinggalkan. Makanya berbakti kepada orang tua itu menyebabkan seseorang itu akan memasuki surga dari dalam, dari tengah dia. Dan ibu paham, tidak ada amalan yang berkaitan banyak perkara dalam kehidupan kecuali berbakti sama orang tua. Rata-rata ibadah itu berkaitan 1 dan 2 perkara dalam kehidupan. Tapi kalau kemudian berbakti kepada orang tua, itu berkaitan banyak perkara dalam kehidupan kita. Berbakti kepada orang tua berpengaruh dalam kehidupan akhirat. Berbakti kepada orang tua berpengaruh dalam dosa kita ketika ingin digugurkan oleh Allah.
Berbakti kepada orang tua berpengaruh dalam kehidupan anak kita, persis sebagaimana sikap kita kepada orang tua kita. Sampai kehidupan dunia kita, itu pun dipengaruhi dengan bagaimana muamalah kita dengan orang tua kita. Makanya Masya Allah, disitulah kita akhirnya paham. Pintu tengahnya surga itu min ausati babil jannah, tengahnya surga yang paling indah itu adalah berbakti kepada orang tua. Makanya ibu, maaf ya, kalau mendapatkan seorang suami yang dia berbakti kepada ibunya, ibu bahagia betul. Karena sesungguhnya ibu akan mendapati seorang anak yang kelak akan mendapatkan pintu tengahnya surga. Dan yang paling penting, ibu akan diberikan anugerah anak yang juga akan berbakti kepada ibu sebagaimana suami ibu berbakti kepada orang tuanya. Tapi yang kita sedihkan, kalau kita mendapatkan suami ternyata tidak baik muamalah dia dengan ibunya. Yang kita khawatirkan, anak itu yang dia miliki pun akan berbuat yang sama persis sebagaimana sikap suami kita kepada orang tuanya. Dan itulah yang kita khawatirkan. Makanya berbakti sama orang tua itu pengaruhnya besar dalam kehidupan seorang laki-laki. Makanya ini ada kisah nyata, saya sampaikan sedikit. Ada salah satu ikhwan ibu di Bekasi Timur, yang beliau itu jualan madu, jualan habatus sauda. Maka kemudian didatangi salah satu konsumen. Lalu kemudian konsumen itu nampak di wajahnya itu banyak masalah. Beliau karena suka ngobrol, suka ngomong, maka penjualnya ini, beliau ini salah satu jamaah kajian anak, memberanikan diri untuk nanya, "Bapak lagi ada masalah ya?" "Iya." "Apa masalahnya Pak?" "Masalahnya anak saya ini Pak, Masya Allah, jarang pulang Pak. Seringnya tidur di tempat warnet bermain game online. Ini beberapa tahun yang lalu, sekitar 3-4 tahun yang lalu. Dan kemudian jarang pulang. Kerjaan saya bersama istri nyari terus itu kemana anak saya pergi. Setiap malam saya nyari di mana anak saya tidur dan sering bolos." Kemudian sang ikhwan ini karena sudah pernah tahu tentang pelajaran orang tua, memberanikan diri berkata, "Bapak mau nggak saya sampaikan satu hal? Silakan diambil, enggak juga enggak apa-apa. Bapak punya orang tua? Punya. Ibu masih ada? Masih ada. Bapak masih ada? Masih ada. Hubungannya baik atau enggak baik?" Ikhwan ini yang membeli madu dan habatus sauda kaget. Dia berkata, "Enggak baik sudah beberapa tahun. Dan saya sudah lama enggak pulang kampung. Karena terlibat masalah dengan bapaknya dan akibatnya juga merembet kepada ibunya." Kemudian ikhwan ini berkata, "Pak, enggak usah diperdulikan dulu anaknya. Bapak perhatikan dulu saja hubungan Bapak dengan orang tua. Bapak pulang dulu minta maaf. Kalau Bapak sudah memperbaiki urusan Bapak dengan orang tua Bapak, pasti Allah akan kirimkan sesuatu hidayah kepada anak Bapak yang Allah perbaiki hatinya anak Bapak sebagaimana Bapak berkomitmen melaksanakan salah satu ibadah yang paling utama di sisi Allah, memperbaiki hubungan dengan orang tua. Monggo diambil silahkan, tidak juga tidak apa-apa Pak, namanya juga nasihat." Ternyata ikhwan ini memiliki qabulul haq, dia memiliki hati yang mudah menerima kebenaran. Akhirnya dia terima Pak, tukaran handphone mereka, kemudian dia pulang ngomong baik-baik sama istrinya, dan istrinya Masya Allah sebenarnya istri yang baik, dia ngikutin suaminya. Ngajukan cuti di kantornya, pulang 1 pekan. Dan dalam 1 pekan ketika beliau pulang, maka dia perbaiki terus hubungan dia itu dengan orang tuanya. Sampai akhirnya dia mendapatkan ridho dari orang tuanya, restu, meminta maaf, dan orang tuanya akhirnya merelakan dan memaafkan kesalahan yang pernah terjadi. Insya Allah. Pulang ke Jakarta, pulang ke Bekasi, maka beliau akhirnya mengharapkan apa yang terjadi setelahnya. Anaknya masih sering ke warnet, jarang pulang. Kata ikhwan yang memberitahukan nasihat kepadanya, "Biarkan aja Pak, insya Allah Bapak terus saja perbaiki hubungan dengan orang tua." Apa yang terjadi? Tiba-tiba pada satu waktu anaknya pulang. Satu malam dia tidak keluar, tumben, tidak pernah keluar ketika malam, keluar malam. Tidak keluar malam. Di rumah, kemudian beberapa hari tidak keluar. Sampai bapaknya itu nanya, "Kamu nggak main game online?" "Tidak Pak, bosan. Ini saya kasih duit kalau uangmu habis." Enggak mau saya.
Dan sampai akhirnya anaknya tidak pernah keluar lagi, tiba-tiba kayak bosen. Entah mungkin ada masalah dengan temannya, dia bapaknya tidak tahu dan tidak mau tahu. Yang penting anaknya tidak pergi lagi. Diajak ngaji. Dan akhirnya sekarang ikut ngaji sama bapaknya sering. Dan saya menjumpai anaknya. Di situ kita paham. Kadang-kadang keruwetan hidup seorang suami itu terkadang dimulai ketika hidupnya ruwet dengan orang tua. Padahal itu berkaitan tentang pintunya surga. Apa hubungannya Ustaz? Rasul berkata mengkaitkan pintu tengahnya surga itu dengan orang tua. Al-walidu min awsati babil jannah. Orang tua itu pintu tengah gerbangnya surga. Dan itu ibu yang pertama kali. Makanya Masya Allah, disinilah kita kalau sudah mulai mendapatkan banyak masalah, coba deh duduk bareng-bareng sama suaminya. Jangan-jangan kita ini ruwet masalahnya dengan orang tua, Pak. Kalau ruwet kayak gini, maka nggak akan pernah selesai masalah kita sampai kita memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Karena apa? Orang yang memperbaiki hubungannya dengan orang tua, dia sedang memperbaiki pintu tengahnya surga. Makanya Ibnu Umar, ketika beliau itu ibunya meninggal dunia, yaitu istrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nangisnya itu betul-betul nangis. Tapi tidak sampai niyahah, nangis betul. Sampai ditanyakan kepada Ibnu Umar, ma yubkika bukaan syadida. Kenapa sih nangismu kok sampai segitunya wahai Ibnu Umar? Beliau berkata, karena sesungguhnya pintu tengahnya surga sudah ditutup semenjak menutupnya mata ibu saya. Dan disitulah kita paham. Kalau melihat bapak dan ibu, di balik punggung mereka adalah gerbangnya surga yang paling tengah. Dan itulah gerbang surga yang paling indah. Makanya ibu harus memberikan nasihat sama suaminya. Diperbaiki terus hubungan dengan ibunya, karena itu memperbaiki gerbangnya suami kita untuk memasuki surga. Maka kemudian itu yang kita pahami. Sekarang kita akhirnya paham ada 3 faedah yang tadi kita dapatkan. 1, nanti masuk surganya bareng-bareng. Yang kedua, sesungguhnya ada ucapan selamat datang kepada para penduduk surga. Dan yang ketiga, sesungguhnya yang kita dapatkan, sesungguhnya surga itu memiliki pintu-pintu surga. Itulah 3 kesimpulannya. Mau ditulis? Tulis. Surat Az-Zumar 73, berdasarkan tafsir Imam Ibnu Katsir, ada 3 faedah dan ada 3 pelajaran. 1, masuk surga itu berjamaah, garis miring berombongan-berombongan. 2, ada ucapan selamat datang kepada penduduk surga. Ada ucapan selamat datang kepada penduduk surga. 3, surga itu punya pintu, sebagaimana ditegaskan pada ayat ini. Itulah 3 faedah yang kita petik dari tafsirnya. Sekarang kita buka dan kita baca. Kita telaah ayat berikutnya. Dibuka halaman yang ke-11. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Salamun alaikum bima sabartum. Fa ni'ma uqbaddar. Surga Aden itu masuk di dalamnya bersama dengan orang-orang solih dari bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka. Dan para malaikat maka sesungguhnya ada dalam setiap pintu. Malaikat itu masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Jadi malaikat masuk ke dalam surga itu sembari para malaikat itu mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan ya bagi kalian bima sabartum, atas kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbaddar, maka sesungguhnya alangkah baiknya tempat kesudahan ini. Nah, kita ambil dulu pelajaran. Sekarang apa pelajaran yang Allah sampaikan pada surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23 dan 24? Kalau tadi Az-Zumar 73, sekarang kita membahas dalil yang disampaikan penulis surat Ar-Ra'd 23 dan 24. Kalau kita membuka di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, nanti ibu-ibu buka ya tafsirnya yang di rumah itu, yang masih ada plastiknya, dia buka.
Dalam surat Ar-Ra'd 23 dan 24 di sini ada pelajaran-pelajaran yang kita petik sebagaimana faedah surat Az-Zumar yang tadi kita pelajari. Yaitu adalah yang pertama, ini menegaskan bahwasanya surga itu punya pintu. Sama. Mana dalilnya dan mana potongan dalilnya bahwasanya menunjukkan surga itu punya pintu? Yaitu ketika Allah berfirman wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Malaikat itu masuk menemui para penduduk surga sembari mereka itu dari segala pintu. Jadi malaikat itu nanti masuk dari 8 pintu sembari malaikat itu berkata salamun alaikum bima sabartum. Jadi kemudian punya pintu. Persis sebagaimana surat Az-Zumar 73. Itu faedah yang pertama. Jadi korelasinya itu semacam itu. Jadi kalau tafsir bil ma'tsur itu tafsir ayat dengan ayat. Itulah namanya tafsir bil ma'tsur. Lalu kemudian akhirnya pelajaran yang kedua yang kita dapatkan ada ucapan selamat datang. Kalau pada surat Az-Zumar 73 tadi kita mendapati salamun alaikum bima tibtum. Salamun alaikum tibtum. Kalau kemudian dalam surat Ar-Ra'd maka ada ucapan yang disampaikan malaikat salamun alaikum bima sabartum. Selamatlah kalian atas kesabaran kalian. Makanya Masya Allah itu kalau sudah berada di surga disitulah kita akhirnya mendapati pernyataan dari Imam Ahmad. Kapan sih kita istirahat wahai Imam Ahmad? Mata nastari. Capek saya ini. Ada salah satu muridnya. Kapan kita istirahat? Imam Ahmad kemudian berkata, nanti kita istirahatnya itu ketika sudah kaki kita itu di surga. Jadi disitulah kemudian akhirnya kita menjumpai pertama kali malaikat itu masuk dari 8 pintu. Lalu kemudian para malaikat itu berkata, Assalamun alaikum bima sabartum. Selamat bagi kalian atas kesabaran kalian. Dan itu ucapan selamat datangnya para malaikat. Itu yang kedua. Yang ketiga, di sini kita mendapati faedah yang ketiga yang kita jumpai adalah di antara rombongan yang masuk surga itu ada pula yang rombongan itu masuk surga bersama keluarga-keluarga mereka. Jadi tadi kita sebutkan kan ahlul sholah, ahlul jihad. Ada pula yang masuk surga itu rombongan bersama keluarganya. Makanya kemudian Allah menyampaikan di sini waman sholaha min abaihim wa azwajihim. Maka mereka itu nanti masuk surga itu bersama dengan orang-orang yang sholih di antara keluarganya, di antara istrinya, suaminya dan keturunannya. Makanya disinilah kita akhirnya memahami inilah salah satu nikmat surga itu. Jadi kita harus paham ya Ibu ya. Ibu tahu tidak ada kedudukan yang paling sering diingat manusia itu kecuali keluarga. Sampai ketika mati pun yang diingat pertama kali keluarga. Saking membekas masalah keluarga itu dalam kehidupan hati seseorang itu. Makanya kalau kita membaca dalam riwayatnya Bara' bin Azib, manusia itu ketika dia dicabut ruh dari jasadnya, kemudian dibawa para malaikat sampai menembus langit yang ketujuh, Allah kemudian berfirman, sesungguhnya aku menciptakan ia dari tanah dan aku akan membangkitkan kembali ia dari tanah. Dikembalikan ruh ketemu dengan jasadnya ketika di liang lahat itu. Maka kemudian akhirnya sempat mendengar suara terompah kaki orang yang terakhir keluar dari kubur. Lalu kemudian ditanya tentang Munkar Nakir, ada pertanyaan, yaitu siapa Robmu, siapa Nabimu, dan apa agama yang diutus kepadamu. Di situ kan kita dapati. Lalu kemudian di situ setelah dia menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Munkar dan Nakir, maka kemudian Allah itu berfirman di atas arsy-Nya yang tidak kita dengar, Shadaqa abdi. Hambaku ini telah jujur dalam imannya ketika dia mampu menjawab ujian yang pertama. Waftahu lahu baban ilal jannah. Buka pintu antara ia dengan surga. Dibuka itu pintu antara ia dengan surga. Ngeliatin surga, pemandangannya, Masya Allah. Walaupun belum masuk surga. Gambarannya itu kayak ibu di depan mall jam 1 siang. Tiba-tiba pintu mall itu terbuka. Rasa dingin atau enggak? Dingin, Masya Allah. Dingin. Setelah itu tutup lagi, panas lagi. Nah, kayak gitu gambarannya. Datang kepadanya orang yang begitu rupawan, lalu kemudian dia bertanya orang itu di dalam kuburnya, man anta, siapa kamu? Ana amaluka salih, saya ini amalmu yang salih. Ini sholatmu, ini sodakohmu, ini sabarmu, ini husnudonmu, ini baikmu kepada orang yang beriman. Ini saya. Lalu dia berteriak. Tahu teriakannya apa? Ya Rabbi, aqimis sa'ah.
hatta arji ila ahli. Ya Rabbku, cepat ya Allah, tegakkan kiamat ya Allah, supaya aku cepat ketemu sama keluargaku lagi. Itu keluarga itu. Besar. Sampai ketika manusia itu baru selesai ujian yang pertama, yang diingat itu keluarga. Makanya Masya Allah di sini akhirnya kita mendapati keluarga itu ada tipe 3 keluarga yang diceritakan di dalam Al-Quran. Yang pertama, ada keluarga itu yang ketemu di dunia tidak pernah ketemu di akhirat. Keluarga siapa? Orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Nggak akan pernah ketemu nanti di akhirat. Makanya Allah kemudian menyampaikan dalam surat Al-Ma'arij, "Syawaidul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzin bi banihi." Orang-orang kafir itu mereka berandai-andai ketika mereka nanti dibangkitkan di padang mahsyar, mereka itu berkata, "Ya Allah, ini bapakku, ini ibuku, ini istriku, ini anak-anakku, ini teman-temanku ketika dulu aku kenal mereka di dunia. Masukkan mereka ke surga, masukkan mereka ke neraka ya Allah. Kecuali saya. Saya jangan ya Allah." Makanya orang kafir itu tidak ada hasrat untuk ketemu lagi dengan keluarganya. Kenapa? Kata Imam Qurtubi, ketakutan mereka melihat neraka itu menghilangkan keinginan mereka apapun dari selain untuk selamat dari neraka itu. Makanya nanti digadekan itu keluarganya. Makanya kalau kita ngelihat orang kafir gitu ya, walaupun hidupnya romantis, bertabur dengan bunga dan coklat, serta kemudian bertabur dengan candlelight, matinya itu walaupun berpegangan tangan, tidak akan pernah ketemu. Abu Lahab tidak akan pernah ketemu Ummu Jamil. Rasul aja nggak ketemu dengan Abu Thalib. Padahal Abu Thalib ketika meninggal dunia Nabi nangis. Tapi Rasul menemui Abu Thalib di akhirat, tidak ada riwayat itu. Rasul aja nggak ketemu dengan Abu Thalib. Kenapa? Kesyirikan menjadikan tidak ada lagi pertemuan. Jadi orang kafir, kalau kita ngelihat ada tetangga kita kafir, tidak beriman, kemudian dia punya anak, umurnya 16 tahun meninggal, ya sudah 16 tahun itulah pertemuannya. Tidak ada lagi pertemuan di akhirat. Karena masing-masing nanti akan menggadekan. Ini bapakku, ini ibuku, ini anakku ya Allah. Masukkan mereka ke neraka, tapi saya jangan ya Allah. Tidak ada orang yang ingin berkorban, biarkan saya aja yang masuk neraka, tidak ada. Itu omongan di dunia, tapi tidak akan pernah diucapkan di akhirat. Karena pedihnya dan ngerinya neraka itu terjadi. Makanya sering saya sampaikan dalam bentuk contoh kan. Contohnya kok bisa Ustaz menggadekan? Lu bisa. Saya ambilkan analogi yang sederhana. Orang itu ibu kalau sedang nyetir, tiba-tiba kondisinya sudah tidak bisa dikontrol dan dikendalikan mobilnya, akan tabrakan. Dia nyetir. Di sini anaknya, di sini kemudian istrinya di belakang sama ibunya. Ketika akan tabrakan, yang difikirkan pertama kali oleh kita yang nyetir itu kita atau ibu kita? Kita akan nutupin gini dulu. Kita tidak mikir sepersekian detik kita lupa tentang istri, kita lupa tentang ibu kita. Kenapa? Kondisinya menegangkan ketika mobil sudah tidak bisa dikendalikan. Itu baru tabrakan mobil di dunia. Kejadian neraka ribuan kali lipat dan tidak ada angka yang bisa mendeskripsikan betapa ngerinya neraka itu daripada kejadian tabrakan di mobil. Makanya apa? Tidak ingat siapapun itu. Makanya surat Al-Ma'arij itu gamblang menyampaikan, tidak ada orang kafir ketemu. Fir'aun tidak akan ketemu, Hamam tidak pernah ketemu, kemudian Qarun tidak akan ketemu dia. Dan tidak akan pernah dipertemukan. Dan tidak ada hasrat mereka untuk ketemu. Kenapa? Ketakutan mereka kepada neraka menghilangkan semua hasrat mereka. Itu yang pertama. Ada yang kedua, yang kemudian ketemu di dunia ibu, tapi bermusuhan di akhirat. Itu di dalam surat Az-Zukhruf. Di dalam surat Az-Zukhruf kemudian Allah menyampaikan ayat yang ke-27. Allah berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Berapa banyak orang yang saling mencintai. Al-akhilla itu dari kata khullah. Khullah itu tingkat mencintai yang paling tinggi itu khullah. Khalil. Kalau cinta yang belum terlalu besar itu namanya habib. Ada yang suka manggil suaminya hubbi, ya itu cinta belum tinggi itu. Makanya habis itu diganti kalau minta mencintai. Tapi cinta yang paling tinggi itu Khalil. Makanya Nabi Ibrahim itu bukan disebut Habibur Rahman. Nabi Ibrahim disebutnya apa? Khalilur Rahman. Karena Khalil itu tinggi.
Orang yang saling mencintai, sangat mencintai di dunia, itu berapa banyak yang mereka itu nanti ketika di akhiratnya mereka bermusuhan, kecuali satu orang yang bertakwa. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menafsirkan tentang ayat ini, Imam Abbas itu berkata, Masya Allah, manusia nanti itu berapa banyak keluarga itu yang ketika mereka di dunia rukun, tapi di akhiratnya itu tidak pernah rukun. Kenapa? Mereka saling mencari kambing hitam. Kenapa? Mereka itu hisapnya berat. Seorang suami digugat istrinya, seorang istri digugat suaminya, anak menggugat bapak dan ibunya. Bapak dan ibu, saya dulu buka jilbab, kelihatan aurat saya kemana-mana. Tapi kenapa mendiamkan? Sekarang saya baru tahu bahwasanya membuka aurat itu tidak akan mencium baunya surga. Dan orang itu punya fitrah menyalahkan, Ibu. Manusia rata-rata itu punya fitrah menyalahkan. Dan itu akan semakin besar ketika di akhirat. Dan kita tahu ya, pertengkaran itu sesuatu yang paling lelah, itu pertengkaran keluarga. Ibu kalau bertengkar sama teman ngaji, biasanya masih bisa senyum, masih bisa makan soto, masih bisa makan pecel binco. Tapi kalau kita bertengkar sama keluarga, makan pun akan hilang seleranya. Kenapa? Gak ada pertengkaran yang paling melelahkan kecuali pertengkaran keluarga. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Ada seorang istri berkata, wahai suamiku, saya ini dulu melakukan kemaksiatan, tidak menutup auratmu, kenapa kamu diem? Ada seorang anak mengugat ibunya, ibu saya dulu sering diajak laki-laki padahal saya belum nikah, berduaan. Ibu tahu nggak kalau saya dijamah-jamah sama laki-laki itu tanpa ibu tahu? Dia menggugat ibunya. Kenapa? Sesungguhnya urusan hisab Allah berfirman, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Urusan hisab, urusan mahsyar itu yang kecil dan yang gede, tidak ada yang luput kecuali ditampakkan oleh Allah. Seorang suami digugat sama istrinya, kenapa kamu bawa yang haram? Aku ini sebenarnya sabar kalau lapar, tapi aku tidak pernah kuat ini kalau menghadapi neraka semacam ini. Semuanya saling gugat, Ibu. Makanya kalau kita dalam satu keluarga, maaf ya, ada kesalahan, kita diamkan atas nama menjaga kestabilan rumah tangga. Maaf ya, kita sebenarnya nyimpan bom waktu. Kalau nggak meledak di dunia, meledak di akhirat. Kalau meledak di dunia masih mending, Bu, meledak di akhirat. Karena semua orang punya fitrah menyalahkan. Dan ketika nanti akan masuk neraka punya fitrah, saya ini dulu Mas, ya Allah, saya bangun jam 8, kamu diamkan. Tidak pernah melakukan ibadah yang wajib dan yang sunnah, kamu diamkan. Terus modal apa saya ini kalau kayak gini? Saya ngibahin orang, kamu diamkan. Suami kemudian menghujat orang, didiamkan. Semuanya saling menggugat, kata Allah, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Insya Allah ngeri kan? Kadang-kadang maaf ya Ibu, iman yang lemah itu menyebabkan kita susah mengingatkan kalau ada di antara keluarga kita yang salah. Kalau ada orang yang tidak mengingatkan keluarganya yang salah, itu sebenarnya hanya lemah iman. Karena kalau iman yang kuat itu dia akan mengingatkan, tentunya dengan cara yang baik, nunggu waktu, sembari didoakan, itu tetap ikhtiar, itu tetap harus dilakukan. Tapi harus disampaikan. Mendiamkan Ibu, maka Masya Allah, mendiamkan itu hanya menyimpan bom waktu. Dan Allah sudah sampaikan ancaman itu pada surat yang tadi kita baca, Az-Zukhruf 27. Hati-hati loh, ada tipe keluarga yang kedua yang nanti ketemu di akhirat itu apa? Bertengkar hebat mereka itu. Dan itu yang mengatakan Imam Abbas radhiyallahu anhu. Makanya Masya Allah kalau diingetin, Masya Allah, kita beruntung kalau ada punya keluarga yang mengingatkan kita. Ya, anak-anak tolong ingetin, jangan didiamkan Ibu. Kadang-kadang saya cukup merasa sedih ya. Ada ibunya pakai hijab bagus gitu, anaknya pakai celana tank top, kemudian celana pendek, bajunya tank top, jalan bareng-bareng, ibunya bisa senyum, bisa ketawa, itu saya bingung. Mungkin ibunya saya husnudon, mungkin ibunya sudah tidak pernah berhenti ngingetin, mungkin itulah husnudon saya. Tapi yang saya khawatirkan itu kalau ibunya kemudian memaklumi sembari mengatakan, oh memang zaman sekarang itu pakainya kayak gitu, kok mau diapain lagi? Nah itu malah beda. Ya, kenapa? Berat. Itu yang kedua. Ada tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga itu disampaikan ketemu di dunia, akhirnya nanti kemudian mesra di akhirat. Sebagaimana surat At-Tur 21 sampai 27. Nanti ketemu di akhiratnya,
Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami akan pertemukan itu orang yang beriman dengan keturunan-keturunan mereka yang beriman. Ketemu, disediakan kemudian apa? Pembantu, pelayan-pelayan surga yang bagikan mutiara yang tersimpan, ada buah-buahan, ada daging. Dan ketemu ibu, dan ketika ketemu itu Allah menyampaikan wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Ketika keluarga itu ketemu, mereka kemudian saling ketemu dan mereka itu saling nanya. Sebagian riwayat itu mengatakan pertanyaan mereka itu tentang apa? Tentang semua yang terjadi dalam kehidupan dunia setelah mereka meninggal. Ibu dulu ketika habis meninggal, kamu punya anak lagi nak? Iya ibu, saya punya anak lagi. Anak kita, cucunya ibu juga masuk surga. Semua cerita seakan-akan mereka baru mati kemarin dan ketemu esok harinya. Insya Allah kata para ulama. Makanya wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Didekatkan itu dalam surat At-Tur 25, didekatkan. Kita ini kalau sama keluarga inti, ngomongnya jauh-jauhan atau deket-deketan? Dekat. Saling ngobrol gitu. Yang menyebabkan kamu masuk surga apa? Iya ibu, yang menyebabkan masuk surga itu ketika saya menjaga wudhu. Oh, yang menyebabkan saya masuk surga itu ternyata saya pernah bantu orang fakir. Tidak ada yang tahu bahwasanya dia fakir kecuali saya. Dan saya membantunya semata-mata ikhlas karena Allah. Semuanya saling cerita tentang perkara apa mereka dimasukkan ke dalam surga. Makanya ibu, perpisahan itu bukanlah ketika kita ditinggalkan orang yang kita cintai lebih dulu. Itu bukan perpisahan. Perpisahan itu adalah ketika yang satu ke surga, yang satu ke neraka. Itu berpisah. Analoginya ibu, kalau kita sama ibu kita sama-sama ke Jakarta, ibu kita ngambil jamnya lebih pagi, jam 8 pagi. Saya jam 1 siang. Tapi kalau tujuannya sama-sama ke Jakarta, ketemu atau tidak ketemu? Ketemu. Tapi kalau saya sama ibu saya ngambil jam yang sama, jam sama-sama 8, tapi yang satu ke Surabaya, yang satu ke Jakarta, tidak pernah ketemu. Makanya Masya Allah, perpisahan itu bukanlah ketika kita ditinggalkan lebih dulu, tapi perpisahan itu ketika kita tidak punya tujuan yang sama, yaitu adalah ke surga. Ya? Jadi di situ kita kemudian mempelajari jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Dan Allah menyampaikan semua nanti yang masuk surga itu dikumpulkan sama orang-orang yang solih bersama dengan keluarganya. Makanya Masya Allah, kalau kita mendapati ada orang solih di rumah kita, Masya Allah nikmat betul itu. Karena mereka lah yang bisa menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan itu yang Allah sampaikan di dalam surat Ar-Ra'd 23 sampai 24. Masya Allah. Makanya Masya Allah, membangun tujuan bersama itu penting. Makanya dalam keluarga titik temu itu penting. Titik temu itu apa? Titik temunya itu ya sama-sama harus menuju kepada surga. Makanya harus diingetin. Kalau sudah nggak bisa diingetin, terus gimana? Pilihannya harus kemudian akhirnya pilihannya pahit kalau sudah tidak bisa diingatkan. Ya, itu yang kita baca. Kemudian kita tambahi. Kita buka halaman yang ke-12. Kemudian disebutkan oleh penulis buku sebuah riwayat yang datang dari Imam Bukhari. Fil jannati samaniyatu abwabin fiha babun yusammar rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Ya. Maka sesungguhnya di dalam surga itu ada 8 pintu. Jadi ada 8. Tidak usah nanya ya, kenapa kok 8 Ustaz? Nah kita nggak ngerti. Tidak semua ilmunya Allah itu harus kita fahami. Karena memang levelnya ilmu kita dengan levelnya ilmu Allah itu kan jauh berbeda. Maka kemudian 8 pintu itu ada sebuah pintu yang dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan. Nah ini kan hadisnya sudah terkenal. La yadkhuluhu, tidak ada yang memasuki pintu Ar-Rayyan kecuali illa shaimun, kecuali orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa menahan puasanya karena Allah, maka merekalah yang akan mendapatkan pintu-pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Nah ini menunjukkan apa dalilnya? Bahwasanya surga punya pintu. Jadi dalil-dalil ini sebenarnya merujuk kepada satu, pintunya surga itu saja. Karena kalau kita nyebutin tentang perkara gaib, harus jelas dalilnya dan terang hujjahnya. Kemudian di bawahnya, ya, kita mendapati anna ma baina misra'aini min masari'il jannah masiratu arba'ina sanatan. Wala ya'tiyanna 'alaiha yaumun wa hiya kadidun minaz ziham. Rasulullah kemudian menerangkan lebih detail bagaimana sifat pintu di surga itu.
Nabi mengatakan sesungguhnya jarak antara dua pintu dari pintu surga itu sebagaimana perjalanan 40 tahun. Insyaallah. Jadi satu sisi dengan satu sisi 40 tahun perjalanan itu. Tentunya 40 tahun hitungan akhirat. Ya. Gede betul itu. Dan tentunya kita memaklumi karena kemudian kita pun dibesarkan oleh Allah setinggi Nabi Adam. Kemudian ada kata-kata yang indah. Wal ya'tiyanna 'alaiha yaumun wa hiya kadidun minaziham. Akan datang satu hari gitu. Pintu-pintu itu bising karena banyak orang yang akan memasukinya. Pintu ini sekarang sepi, hening. Sekarang pintunya itu. Kata Rasulullah, wa ya'tiyanna 'alaiha yaumun kadidun wa hiya ziham. Akan datang satu hari pintu-pintu 8 itu akan ramai karena banyaknya orang yang masuk surga. Galau itu ibu, ketika surga seluas langit dan bumi, kita nggak termasuk di dalamnya. Surga itu pintunya ramai ibu. Ibu pernah bayangkan nggak masuk mall gitu pagi-pagi gitu, kemudian ramai. Atau ibu pernah ngeliat tayangan WA potongan video orang ketika dibukakan Masjid Nabawi, serak gitu, langsung rame. Mungkin kayak gitu gambaran surga itu. Rame gitu. Yang paling sedih itu apa? Kita nggak termasuk di antara orang itu. Ya. Makanya Masya Allah Nabi mengatakan indah. Wal ya'tiyanna 'alaiha yaumun wa hiya kadidun minaziham. Rame betul itu. Moga-moga kita termasuk yang ikut meramaikan pintu surga. Insyaallah. Jadi disitulah kita akhirnya memahami, itulah yang kita pahami tentang bab yang pertama, yaitu adalah bab pintu surga. Jadi akhirnya disinilah kita mendapati dalil yang menerangkan pintu surga itu surat Az-Zumar 73, Ar-Ra'd 23, 24, hadis Bukhari, hadis Muslim. Hadis Bukhari tentang pintu Ar-Rayyan, hadis Muslim yang mengatakan wal ya'tiyanna yaumun, dan akan datang satu hari pintu-pintu surga itu akan ramai, berisik karena semua orang itu berisik ketika kita akan memasuki surga. Makanya Masya Allah inilah yang kita pahami tentang pintu surga. Yang kedua, cara penghuni surga ketika memasuki surga. Bagaimana cara nanti orang itu ketika memasuki surga? Ya, itulah pembahasan kita berikutnya, insya Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah surga, dan kami pelindung dari neraka. Semoga kajian kita ini membangkitkan semangat kita untuk mendapatkan surga. Jadi ibu kalau di rumah tiba-tiba suami tidak sesuai dengan harapan dan keinginan ibu, ya wajar lah. Memang surga itu identik dengan sabar. Kalau semuanya urusan dimudahkan untuk kita, malah kita bingung dari mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran. Barakallahu fiikum.